Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Hana Jati Febrian. Aku mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari program studi Bahasa dan Sastra Arab kelas 6C. Oke, jadi di videoku kali ini aku akan sedikit memaparkan materi tentang kodikologi yang bertemakan pengertian kodikologi dan juga ruang lingkup studi kodikologi. Namun, bukan hanya itu saja, di sini aku juga akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara kodikologi dengan filologi, dan juga aku juga akan menjelaskan mengapa sih kodikologi itu penting. Dan videoku kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kodikologi pada program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oh iya teman-teman, satu lagi, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan juga subscribe. Secara umum, kodikologi dapat dipahami sebagai kajian atas buku, terutama pada era setelah mesin cetak ditemukan. Kata kodeks digunakan untuk merujuk pada sebuah buku. Akan tetapi, secara khusus, kodeks yang dimaksud dalam konteks penaskahan adalah naskah kuno tulisan tangan, atau yang biasa kita kenal dengan manuskrip yang menjadi objek utama kajian filologi. Kata kodikologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu codex, yang dalam konteks penaskahan Nusantara diterjemahkan menjadi naskah. Dengan demikian, kodikologi berarti ilmu tentang penaskahan yang menyangkut bahan tulisan tangan yang ditinjau dari berbagai aspeknya. Mulyadi telah menjelaskan bahwa istilah kodikologi pertama kali diusulkan oleh seorang ahli bahasa Yunani yang bernama Alphonse Dein pada Februari tahun 1944. Istilah kodikologi semakin tersosialisasi ketika ceramah Dein tersebut diterbitkan pada tahun 1949. Dein menegaskan bahwa kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis dalam naskah tersebut. Karenanya, cakupan kajian kodikologi jauh lebih luas dari teks, yakni menyangkut sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, skriptorium naskah, katalog naskah, perdagangan naskah, fungsi sosial naskah, dan segala hal lain yang terkait dengan fisik naskah tersebut sebagai sebuah artefak. Sebelum abad ke-8, masa sebelum bangsa Romawi mengetahui cara membuat kodeks, sebuah dokumen lazimnya ditulis dalam bentuk gulungan atau scroll dari bahan papyrus. Istilah kodeks sendiri muncul untuk membedakan dokumen gulungan tersebut dengan bentuk baru yang umumnya terdiri dari beberapa halaman, dijilid, serta dilapisi dengan sebuah sampul. Transformasi naskah gulungan menjadi kodeks tidak dapat dilepaskan dari penemuan teknologi pembuatan kertas di Cina sekitar abad kedua sebelum Masehi. Karena itulah, penemuan tersebut dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 penemuan besar bangsa Cina kuno selain kompas, bubuk mesiu atau gunpowder, dan percetakan. Sebagaimana halnya filologi, kajian kodikologi juga pada awalnya berkembang dalam konteks kajian teks-teks Latin dan Yunani, yang kemudian dikembangkan dalam kajian teks abad pertengahan. Kendati objek kajian kodikologi mengandung teks, tetapi fokus utama kodikologi itu sendiri sesungguhnya adalah fisik naskahnya dan tidak terlalu berkaitan dengan teks yang terkandung di dalamnya. Untuk itulah, kodikologi juga dapat disebut sebagai arkeologi naskah. Kajian kodikologi
terkadang juga tidak dapat menghindarkan diri sama sekali dari teks. Karena ketika mengidentifikasi usia sebuah naskah, beberapa aspek naskah di luar teks utama seperti kolofon dan marginalia seringkali memberikan informasi berharga. Oke teman-teman, jadi dengan kita memperhatikan luasnya cakupan kodikologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rasanya tidak berlebihan nih jika kita menyebutkan bahwa kodikologi ini merupakan bagian dari kajian sejarah kebudayaan. Mengapa demikian? Karena melalui telaah kodikologi ini sangat memungkinkan seseorang untuk melakukan rekonstruksi sejarah dan juga asal-usul budaya penaskahan dalam periode tertentu. Lalu, apa bedanya antara kodikologi dengan filologi? Pada dasarnya, kodikologi berbeda dengan filologi. Karena kodikologi ini adalah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Sedangkan filologi ini adalah ilmu yang mempelajari isi naskah. Jadi, ruang lingkup kodikologi ini antara lain, yang pertama itu sejarah naskah, kemudian penelitian mengenai tempat naskah-naskah yang sebenarnya, masalah penyusunan katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah-naskah itu. Nah, dapat dikatakan bahwa kodikologi ini adalah ilmu penaskahan. Dan di dalam kodikologi dan filologi itu perlu dibedakan antara kata naskah dan juga teks. Jika teks merupakan isi, muatan atau kandungan, nah sedangkan naskah itu adalah wujud fisiknya. Jadi kesimpulannya itu, kodikologi ini bidang ilmu yang biasanya bekerja sama dengan bidang ilmu filologi. Nah, jika filologi ini mengkhususkan pada pemahaman isi teks atau kandungan teks, sedangkan kodikologi ini khusus membahas seluk-beluk dan segala aspek sejarah naskah. Kemudian selanjutnya ada juga ruang lingkup kodikologi secara rinci. Yang pertama itu ada identifikasi naskah. Nah, biasanya di dalam identifikasi naskah ini meliputi beberapa hal. Di antaranya itu ada tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah teks, jenis naskah, bahasa naskah, tanggal penulisan, tempat penulisan, nama penulis atau penyalin, pemilik naskah, dan juga yang terakhir ada katalog naskah. Kemudian yang kedua itu ada bagian buku. Di dalam bagian buku ini biasanya meliputi hal-hal di antaranya itu ada bahan atau alas yang digunakan pada naskah. Kemudian ada cap kertas yaitu watermark dan countermark. Kemudian warna tinta yang digunakan. Kemudian bagaimana kondisi naskah tersebut. Kemudian ada jumlah halaman, jumlah baris per halaman, jarak antara baris, jumlah halaman yang ditulis, jumlah lembar pelindung, jumlah kuras atau susunan kuras, ukuran halaman, dan juga ukuran pias, kemudian cara penggarisan, kolom atau bukan, penomoran halaman, dan yang terakhir itu ada sampul depan dan juga belakang. Nah, yang ketiga itu ada tulisan. Di dalam tulisan ini biasanya terdapat beberapa hal, di antaranya itu yang pertama ada aksara, kemudian jenis huruf atau hot yang digunakan dalam naskah tersebut, jumlah penulis, kemudian tanda koreksi, kemudian punktuasi, rubrikasi atau kata-kata yang tertulis tinta merah atau ungu, kemudian hiasan huruf, kemudian ada iluminasi, dan yang terakhir itu ada ilustrasi. Yang keempat ada penjilidan. Nah, biasanya di dalam penjilidan ini terdapat beberapa hal, di antaranya itu yang pertama bahan sampul yang digunakan, kemudian besarnya ukuran sampul, kemudian rusuk, pengikat, perbaikan, dan juga motif sampul yang digunakan.
Nah, yang kelima, yang terakhir ini ada sejarah. Nah, dalam sejarah naskah ini terdapat ada skriptorium naskah atau yang bisa disebut sebagai tempat di mana naskah itu dihasilkan. Nah, di antara satu tempat dengan tempat yang lain ini biasanya memiliki keragaman. Contohnya itu seperti di pesantren, di kerajaan, di keraton, biasanya memiliki keragaman yang berbeda-beda. Kemudian juga masalah-masalah informasi kolofon. Kemudian juga ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, kemudian perdagangan naskah, bagaimana naskah itu berpindah, kemudian catatan-catatan lain dalam naskah, penggunaan naskah, dan lain-lain mengenai sejarah naskah tersebut dihasilkan dan juga diperoleh. Kemudian, mengapa sih kodikologi itu penting? Oke, jadi yang pertama, kenapa kodikologi itu penting? Yaitu untuk mengetahui sejarah kebudayaan masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui tradisi penulisan dan juga penyalinan naskah. Yang ketiga, untuk memahami aktivitas penulisan naskah dan penyalinan naskah. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik sebuah koleksi naskah. Dan yang kelima, untuk mengetahui fungsi sosial dari naskah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan singkat materi kodikologi dari aku. Singkat tapi semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya di rumah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.